Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan serta keselamatan untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Ibu ucapkan bagi yang sudah mengumpulkan tugas pada minggu lalu. Mengulas materi minggu lalu, kita sudah belajar mengenai pengertian perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, serta bentuk-bentuk perubahan sosial. Ibu harapkan kalian tetap mencari sumber pembelajaran, belajar mengenai materi sosiologi ya nak, meskipun pembelajaran kita masih dalam bentuk daring. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyebab perubahan sosial dan proses perubahan sosial. Yang pertama, penyebab perubahan sosial terjadi karena adanya faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal dari perubahan sosial, yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Lalu yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal atau dari luar. Kalau yang tadi, faktor internal adalah, kita semua tahu adalah faktor dari dalam. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dengan cara penetrasi. Ada dua jenis penetrasi di sini, nak. Yang pertama ada penetration Pasifik, yaitu masuknya sebuah kebudayaan asing dengan cara damai. Contohnya adalah masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penetration violente, yaitu masuknya kebudayaan asing dengan cara paksa. Contohnya, ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Lalu selanjutnya, proses perubahan sosial. Yang pertama, tahap interaksi budaya. Yang kedua, tahap identifikasi kebudayaan. Lalu yang ketiga, tahap implementasi budaya. Lalu, yang selanjutnya di sini ada, menurut Alvin, proses perubahan sosial meliputi, yang pertama ada difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akomodasi. Baiklah nak, di sini Ibu menjelaskan secara singkat, dan tugas kalian yaitu, yang pertama, silakan kalian catat mengenai penyebab terjadinya perubahan sosial dan proses perubahan sosial secara lebih rinci. Kalau yang tadi sudah Ibu jelaskan secara singkat, misalkan di sini ada, menurut Alvin, proses perubahan sosial meliputi ada 4 poin di sini, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kalian bisa menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan difusi, akulturasi, asimilasi, serta akomodasi. Kalian rangkum, ya. Boleh mencari sumber dari internet maupun buku cetak. Bisa kalian pinjam di perpustakaan jika kalian datang ke sekolahan. Ya. Yang selanjutnya, kerjakan secara individu soal di bawah ini. Nomor 1, jelaskan perbedaan akulturasi dengan asimilasi. Kalian jelaskan. Yang kedua, buatlah contoh asimilasi dan akulturasi yang terjadi di Indonesia. Nanti kalian cari dulu apa itu yang dimaksud dengan asimilasi dan
akulturasi. Lalu bisa kalian kerjakan soal ini. Yang terakhir, soal nomor 3. Mengapa setiap masuknya unsur kebudayaan tidak selalu terjadi asimilasi? Itu kenapa, Nak? Bisa kalian jelaskan. Ada 3 soal di sini. Seperti biasa, silahkan kalian kumpul melalui e-kelas ya. Paling lambat hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Tugas akan tetap Ibu cek serta Ibu masukkan ke daftar hadir dan daftar nilai. Absen Ibu sesuaikan tetap sesuai dengan yang mengumpulkan tugas. Jadi, siapa yang tidak mengumpulkan tugas, Ibu anggap tidak hadir. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekian pertemuan pada pembelajaran kita pagi ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.